7 cara mengatur menu bulanan ala ibu zaman dulu agar tidak bosan. Sebelum lanjut, pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa bermanfaat buat lebih banyak teman-teman. Terima kasih. Yuk, kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Setiap bangun tidur, yang kepikiran bukan doa pagi, tapi pertanyaan horor masak apa hari ini. Rasanya harga cabai dan bawang sudah seperti harga saham yang naik turunnya. Bikin jantung kita mau copot dan dompet teriak minta tolong. Padahal, kalau diingat-ingat, ibu kita zaman dulu kok bisa ya tetap tenang meski uang belanja pas-pasan. Tapi meja makan selalu penuh, dan anak-anak tidak pernah protes lapar. Mungkin kita butuh sedikit jeda untuk tidak terlalu pusing dengan iklan makanan cepat saji yang hilir mudik di layar ponsel kita. Sebuah artikel tips keuangan rumah tangga klasik pernah menyebutkan bahwa kunci ketenangan dapur sebenarnya ada pada sistem perputaran bahan, bukan sekadar jumlah uangnya. Inilah kenapa kita perlu belajar lagi resep rahasia manajemen dapur orang tua kita, supaya tidak pusing sendiri menghadapi tagihan bulanan yang makin mencekik. Mari kita bongkar 7 rahasia cerdas mengatur menu bulanan supaya dompet aman dan lidah tetap senang, tanpa harus membuat ibu merasa seperti sedang kerja rodi di dapur sendiri. Cara pertama adalah dengan menerapkan siklus protein sederhana namun bervariasi setiap harinya, supaya keluarga tidak merasa sedang makan di kantin yang menunya itu-itu saja. Ibu zaman dulu itu jenius dalam mengolah tempe dan tahu menjadi 7 rupa rasa, mulai dari dibacem sampai di sambal goreng, supaya anak-anak tidak protes bosan. Coba bayangkan kalau kita cuma goreng ikan setiap hari, pasti kucing tetangga pun sampai bosan melihatnya dan mungkin akan pindah ke rumah sebelah. Kita perlu mengatur kapan jadwal ikan, kapan jadwal telur, dan kapan saatnya sayuran menjadi bintang utama di atas meja makan. Kedua, manfaatkanlah kekuatan pasar pagi atau pasar kaget untuk belanja stok mingguan yang segar dan harganya masih masuk akal di akal sehat kita. Ibu jangan malas bangun subuh, karena di sanalah harta karun sayuran yang belum layu berada dengan harga yang jauh lebih miring dibanding supermarket berpendingin ruangan. Belanja di pasar tradisional juga melatih kemampuan negosiasi kita yang setingkat dengan diplomat internasional demi mendapatkan bonus segenggam cabai atau seikat seledri. Ingatlah bahwa setiap rupiah yang berhasil kita tawar adalah kemenangan kecil bagi Menteri Keuangan rumah tangga. Langkah ketiga yang sangat krusial adalah menyiapkan 3 bumbu dasar, yaitu bumbu putih, bumbu merah, dan bumbu kuning dalam toples besar yang disimpan rapi di dalam kulkas. Ini adalah penyelamat hidup, supaya saat anak merengek lapar, ibu tidak perlu lagi mengupas bawang sambil menangis meratapi nasib di depan talenan. Cukup 1 sendok bumbu sakti ini, tumisan atau gulai bisa langsung matang dalam sekejap mata tanpa drama dapur yang melelahkan. Dengan bumbu siap pakai, waktu memasak bisa dipangkas sehingga ibu punya lebih banyak waktu untuk sekadar selonjoran atau membalas pesan di grup arisan. Keempat, tirulah kebiasaan menyimpan bahan makanan kering atau awetan sebagai cadangan di tanggal tua yang seringkali datang lebih cepat dari perkiraan kita. Ikan asin, teri, atau kerupuk adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang bisa mengubah nasi putih hangat menjadi hidangan mewah saat kulkas mulai kosong melompong. Jangan remehkan kekuatan telur ayam yang selalu siap sedia menjadi dadar gulung estetik meski dompet sedang dalam masa berduka karena pengeluaran tak terduga. Memiliki cadangan bahan kering membuat kita tidak akan panik saat tukang sayur langganan tiba-tiba libur tanpa pemberitahuan resmi.
Kelima, cobalah sistem tukar menu atau berbagi masakan dengan tetangga sebelah rumah jika ibu memiliki lingkungan yang sangat akrab. Dulu kita sering melihat piring terbang berisi sayur lodeh berpindah rumah yang kemudian kembali berisi urap sayur yang sangat nikmat aromanya. Selain menghemat biaya masak karena tidak perlu membuat banyak jenis lauk, cara ini adalah teknik jitu supaya lidah kita merasakan variasi rasa baru tanpa harus mengotori dapur sendiri. Hubungan bertetangga pun jadi makin manis berkat pertukaran gizi yang terjadi secara rutin di antara pagar rumah. Cara keenam adalah dengan melakukan teknik daur ulang masakan sisa semalam menjadi menu sarapan yang tidak terduga lezatnya di meja makan pagi hari. Nasi sisa semalam jangan dibuang, karena dia adalah calon nasi goreng spesial yang hanya butuh sentuhan kecap dan cinta dari tangan kreatif ibu. Bahkan sisa ayam goreng bisa kita suwir untuk menjadi topping bubur atau isian nasi bakar yang bikin suami bertanya ini beli di restoran mana. Mengelola sisa masakan adalah bentuk syukur kita terhadap rezeki agar tidak ada butiran nasi yang menangis karena terbuang percuma ke tempat sampah. Ketujuh, mulailah menanam bumbu dapur sendiri di pot kecil atau lahan sempit yang ibu miliki di depan atau di belakang rumah. Memetik cabai, daun salam, atau serai dari kebun sendiri itu rasanya seperti menang undian berhadiah. Karena kita tidak perlu emosi saat harga cabai naik melampaui logika manusia. Bayangkan betapa bangganya kita bisa masak tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun untuk urusan dedaunan aromatik yang bikin masakan jadi sedap. Aktivitas berkebun kecil-kecilan ini juga bisa menjadi obat stres yang ampuh setelah seharian berurusan dengan debu dan cucian yang menumpuk. Jujur saja ya Bu, terkadang musuh terbesar kita itu bukan kekurangan bahan, tapi jawaban terserah dari suami dan anak saat mereka ditanya mau makan apa hari ini. Rasanya ingin sekali saya buatkan menu khusus tulisan terserah yang isinya cuma air putih, biar mereka tahu betapa beratnya beban pikiran seorang menteri keuangan domestik. Kita ini sudah seperti detektif yang harus menebak isi hati penghuni rumah lewat piring makan mereka setiap harinya agar tidak ada yang cemberut saat makan malam. Jadi jangan merasa bersalah kalau sesekali ibu mogok masak dan menyuruh mereka mencari sendiri makanan di tudung saji. Contoh nyatanya begini, kalau kita asal belanja harian tanpa rencana yang jelas, uang Rp100.000 itu bisa habis hanya untuk sekali makan karena kita sering lapar mata. Tapi dengan cara lama ini, uang yang sama bisa kita putar untuk stok 3 hari jika kita mau sedikit bersabar dan kreatif dalam memadupadankan bahan di dapur. Logikanya sederhana saja, semakin sering kita ke warung, semakin banyak godaan camilan atau sabun cuci yang diskon yang akhirnya ikut masuk ke kantong belanjaan kita. Disiplin pada catatan belanja adalah kunci utama agar uang sekolah anak tidak ikut termasak menjadi rendang daging. Kalau kita renungkan kembali, masakan ibu kita dulu terasa sangat enak, bukan karena bumbunya yang mahal atau bahan yang impor dari luar negeri. Ada rasa kasih sayang dan ketulusan dalam setiap ulekan sambalnya yang membuat kita selalu rindu untuk pulang ke rumah meski sudah makan di tempat mewah. Mungkin sekarang saatnya kita menularkan rasa nyaman dan hangat itu ke anak cucu kita lewat masakan yang dibuat dengan penuh perencanaan dan keikhlasan. Meja makan adalah tempat di mana cerita keluarga dimulai. Maka pastikan ceritanya selalu berkesan meski hanya dengan lauk yang sangat sederhana. Jadi, dari ke-7 poin tadi, intinya adalah tentang perencanaan matang, pengolahan bumbu yang efisien, serta kemauan untuk mengelola sisa dengan cara yang terhormat. Mengatur menu bulanan bukan berarti kita pelit kepada
keluarga, atau diri sendiri. Tapi justru bentuk kasih sayang supaya masa depan ekonomi rumah tangga kita tetap stabil. Mari kita mulai berdamai dengan dapur dan jadikan kegiatan memasak sebagai ajang kreasi yang menyenangkan, bukan beban yang menyiksa jiwa setiap pagi. Ibu adalah jantung rumah. Kalau jantungnya bahagia dan teratur, maka seluruh anggota keluarga akan ikut merasakan denyut kebahagiaannya. Memang sih kadang kita merasa sedikit iri melihat postingan orang lain yang makan di restoran mewah setiap akhir pekan, sementara kita masih sibuk mengulek bumbu di dapur yang panas. Tapi percayalah Bu, kesehatan keluarga yang terjaga dari masakan rumah adalah investasi yang tidak bisa dibeli dengan saldo rekening sebanyak apapun. Kita juga harus berani mengkritik diri sendiri. Kalau selama ini lebih sering memegang ponsel untuk pesan makanan online daripada memegang sudit di atas wajan. Mulai sekarang, yuk kita kurangi jajan di luar dan perbanyak kreasi di rumah agar tabungan masa depan tidak habis hanya untuk membayar jasa pengantaran makanan. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu semua.